Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali, tapi yang paling mendasar bermula dengan sabda Nabi SAW. Hitunglah 6 hal yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah lahirnya aku, lahirnya Nabi SAW. Nabi SAW sudah lahir, diutusnya aku. Yang kedua, meninggalnya aku. 3 ini sudah tanda-tanda kiamat kecil dan sudah terjadi. Kemudian kata Nabi SAW, tersebarnya ta'un di tengah-tengah kalian kaum muslimin yang banyak mematikan orang. Ini juga sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Terbebaskannya Konstantinopel, Turki, itu dulu benteng Konstantinopel, wilayah Eropanya, dan tembus di tahun 1453. Yang kata Nabi SAW, sebaik kalian akan menembus benteng Konstantinopel, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan pada saat itu di tangan Muhammad bin Murad, dan diberikan julukan Al-Fatih karena dia membebaskan. Rasulullah mau wafat, yang beliau cari kita umatnya. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang beliau ucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi sayangnya Rasul. Ketika nanti datang hari kiamat, Rasulullah bangun dari kubur. Rasulullah bertanya, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, bang Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Hei manusia, Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Allahu Akbar. Anda, sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon berikan bimbingan agar kami bisa istiqamah dalam hijrah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan Indonesia ya Allah negara kami negara yang tentram, penuh keberkahan. Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Kata Nabi, ibumu, ummuk, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, sampai 3 kali. Masya Allah, baru abuk, baru ayahmu. Karena ibu itu mengalami 3 kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah. 1 mengandung,
kedua melahirkan, ketiga menyusui. Dan ayah tidak melakukan itu. Maka bahasa Qur'annya pertama kali mendahulukan ibu. Masya Allah. Dan dihunjamkan kalimat menyentuh kepada jiwa. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, hei, kalau dalam keadaan sepahit-pahitnya kamu kurang nyaman dengan orang tua, coba bayangkan saat ibu mengandung kamu. Barangkali baru nggak diajak bicara selama 3 hari, ibu dulu 9 bulan mengandung kamu. Capeknya luar biasa. Di Quran surah 7 ayat 189 tadi. Maka tatkala kandungan semakin besar, miring kanan susah, kiri sulit luar biasa. Yang penting bagaimana caranya dia selamat. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak manggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. Ada sholat yang tidak diperhatikan oleh Allah. Ada. Dan ada sholatnya yang bahkan dicela oleh Allah. Ini unik nih, dia sholat tapi Allah nggak suka. Bermasalah sholatnya, bahkan langsung turun ayat menyinggung dia. Fawailul lil musallin, celaka tuh orang-orang sholat yang begitu tuh. Celaka orang-orang sholat yang begitu. Ya, yang celaka itu yang itu. Jadi ada orang sholat disebut celaka, apalagi yang nggak sholat. Demikian cara memahaminya. Siapa orang itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Lalai dalam sholatnya. Dia nggak pengen berhadapan dengan saya. Niat sholat itu bukan untuk saya. Nggak pengen dilihat saya. Yang pengen tuh dilihat orang. Itu orang celaka. Bayangkan, tingkat paling tinggi keburukan dalam sholat, orang celaka yang riya dalam sholatnya. Niat sholatnya pengen dilihat orang, bukan dilihat Allah. Ini kan wajar, Anda datang ke sini, misalnya, pengen dilihat. Siapa yang lihat? Saya lihat. Anda datang kepada Allah, pengen dilihat. Siapa yang lihat? Allah. Kan aneh, datang ke Allah, tapi pengen dilihat orang lain. Buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah puas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar, lebih puas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih nggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Kau lakukan sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba Ustadz, sholat. Tapi saya masih gemar narkoba, sholat. Tapi saya masih suka jahat, sholat. Tapi saya kerjanya debt collector, sholat. Tapi saya tukang oplos bir Ustadz, sholat. Tapi saya kumpul kebo, sholat.
Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya, itu kan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz, sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Kamu bersih dulu baru ngaji. Iringi semua kejahatanmu. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan.